Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazilul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, tidak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama, dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i berkurang ilmu, meninggal Imam Nawawi berkurang ilmu, meninggal Imam Fulan berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bi thawbil ulama, orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berceramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa, Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita, yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, Ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini, nama dia Sony. Manusia ni lupa. Oleh sebab itu maka yang kedua, akhir zaman, wa yanqusul ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insyaallah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah, fatwa tanpa ilmu, dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Nauzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh, wa man yuqas sin dengan hak kecil, wa man yuqas nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit. Uang itu hanya dia makan saja. Dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu.
Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar? Lama-lama saya baca rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan, balik dari sini beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa sembahyang supaya ingat mati. Boleh kamu menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana harus mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi, turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting suang. Lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam mana yang menolak saya dari belakang? Masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki. Datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Nauzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa karena ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur. Umat Islam berkumpullah, presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, kumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong, mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. In tansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan, banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestin sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uighur, pembunuhan. Dulu imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah wal Yaman. Selepas itu bertambah, wa Uighur, wa akhirnya wa fi kulli makan. Semakin bertambah.
Oleh sebab itu maka ini di antara fitnah akhir zaman. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Selepas kita kaji hadis ini